Kalau mendengar kata kimchi, apa yang terlintas di pikiran kalian? Korea, pedas, atau fermentasi? Nah, kali ini kita bakal bahas gimana sih fermentasi bisa mengubah sayuran mentah menjadi makanan yang bergizi. Sebelum itu, tahukah kamu apa itu kimchi? Kimchi adalah makanan tradisional Korea yang dibuat dari sayuran seperti sawi putih atau lobak yang difermentasi bersama campuran bumbu seperti cabai bubuk, bawang putih, jahe, dan bahan-bahan lainnya. Walaupun awalnya dibuat sebagai cara mengawetkan sayur pada saat musim dingin, kini kimchi dikenal sebagai makanan yang kaya probiotik dan punya banyak manfaat kesehatan. Kimchi memiliki rasa yang khas, perpaduan antara asam, pedas, gurih, dan segar, semuanya terbentuk dari proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme alami dan enzim-enzim aktif. Dalam presentasi ini, kita akan bahas 4 hal utama. Pertama, proses fermentasi dalam pembuatan kimchi. Yang kedua, enzim-enzim yang berperan dalam fermentasi kimchi. 3. Pengaruh enzim terhadap rasa dan kualitas kimchi. Dan yang terakhir, dampak fermentasi terhadap nilai gizi dan kesehatan manusia. Untuk tahu lebih jelas gimana proses fermentasi ini bisa berjalan dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kimchi, yuk kita mulai dengan pembahasannya. Jadi sebelum itu, apa sih fermentasi itu? Fermentasi adalah proses alami yang menggunakan mikroorganisme untuk membuat bahan makanan menjadi lebih tahan lama, lebih bernutrisi, dan mempunyai ciri rasa yang khas gitu. Nah, bakteri ini secara alami ada di permukaan sayur dan mulai aktif di kondisi tertentu, seperti saat sayur direndam garam dan dicampur bumbu dan ditempatkan di wadah yang tertutup. Nah, bakteri ini mengubah gula yang ada di sayuran menjadi asam laktat. Asam laktat ini membuat rasa asam yang khas kimchi dan sebagai pengawet alami juga. Selama proses ini, kimchi diperkaya dengan probiotik yaitu bakteri baik untuk pencernaan. Fermentasi berlangsung biasanya beberapa hari atau beberapa minggu sesuai preferensi rasa dan suhu. Pembahasan selanjutnya mengenai enzim yang berperan dalam fermentasi kimchi. Selama fermentasi, bakteri asam laktat tersebut memproduksi berbagai enzim yang membantu percepatan proses kimia di dalam kimchi. Pertama, ada aliminase yang mengubah pati dari sayur jadi gula. Gula ini penting buat makanan bakteri supaya mereka tetap hidup dan aktif selama fermentasi. Lalu ada protease yang memecahkan protein jadi asam amino. Ini penting buat bikin rasa kimchi jadi lebih gurih atau umami. Kalau ada bahan seperti udang asin atau saus ikan, enzim lipase juga bisa muncul dan memecahkan lemak. Hasilnya menkontribusi pada aroma khas kimchi. Ada juga selulase dan patikinase yang membantu melunakkan serta kasar dari dinding sel sayur. Jadi teksturnya tetap renyah, tapi nggak keras. Enzim-enzim ini ada yang dihasilkan oleh mikroba, ada juga yang berasal dari bahan-bahan alami seperti sayuran atau bahan tambahan lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai pengaruh enzim terhadap rasa dan kualitas kimchi. Enzim bukan cuma mempercepat fermentasi, tapi juga berpengaruh langsung ke rasa, aroma, dan tekstur kimchi. Enzim amilase membantu rasa asam karena menyediakan gula buat bakteri. Kalau enzim protease bikin rasa gurih dari asam amino yang dihasilkan. Kalau enzim lipase berperan dalam pembentukan aroma khas, apalagi kalau ada bahan hewani di dalam kimchi. Sedangkan enzim pektinase dan selulase membantu menjaga tekstur biar sayurnya tetap enak saat dikunyah. Jika enzim bekerja dengan baik, kimchi jadi lebih enak, aromanya sedap, teksturnya pas, dan fermentasinya stabil. Tapi kalau enzimnya terganggu karena suhu salah atau bahan kurang bersih, hasil kimchinya akan gagal dan akan membuat rasa kimchi terlalu asam, bau aneh, bahkan cepat rusak. Jadi, kualitas enzim itu sangat penting dalam hasil akhir kimchi.
Baik teman-teman, aku akan menjelaskan dampak fermentasi kimchi dan kesehatan manusia. Fermentasi nggak cuma bikin kimchi jadi lebih lezat, tapi fermentasi juga bisa membuat nutrisi pada kimchi itu lebih baik. Karena ada bakteri baik pada kimchi, kimchi bisa menjaga kesehatan usus, memperlancar pencernaan, dan juga menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, proses pada fermentasi bisa membuat vitamin dan mineral yang terkandung di dalam kimchi itu lebih mudah diserap oleh tubuh teman-teman. Jadi, dari suatu proses fermentasi yang sederhana, kita bisa mendapatkan makanan yang awet, sehat, dan bergizi tinggi teman-teman, seperti kimchi contohnya. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa proses fermentasi pada kimchi sangat bergantung pada kerja enzim dan mikroorganisme. Enzim berperan penting dalam membentuk rasa, aroma, tekstur, dan manfaat biji kimchi. Kimchi bukan hanya lezat, tapi juga memberi banyak manfaat kesehatan dan menjadi solusi pengolahan sayuran yang lebih ekonomis dan bernilai tambah tinggi. Dengan memahami peran enzim dan proses biokimia yang terjadi, kita bisa melihat bahwa kimchi adalah contoh sempurna dari perpaduan antara ilmu dan tradisi. Sekian penjelasan dari kami, sampai jumpa.